Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Yuliani, NPM 19630608 dari kelas 5A reguler pagi Banjarmasin. Di sini saya akan merangkum materi PPT yang sudah saya rangkum, yaitu yang berjudul Strategi Multi-Tipe Windows. Pertama, persoalan yang dihadapi banyak pemakai komputer terdiri dari satu, perlu melihat lebih dari satu tugas sumber dengan cepat dengan cara yang tidak banyak mengganggu tugas. 2. Pada tampilan besar, timbul masalah pergerakan mata dan kepala serta visibility. 3. Pada tampilan kecil, window terlalu kecil untuk dapat efektif. 4. Perlu memberikan informasi yang cukup dan keluasan untuk menyelesaikan tugas, sementara mengurangi aksi Windows, housekeeping, clutter atau ketidakteraturan yang mengalihkan perhatian, pergerakan mata dan kepala. Windows housekeeping adalah aktivitas mengurusi Windows yang berhubungan dengan dunia komputer dan tidak langsung berhubungan dengan tugas pemakai. Kemudian, perancangan Windows tunggal yang terdiri dari 3, yaitu 1. Judul yang bertujuan untuk mengidentifikasi Windows dan beberapa Windows tidak mempunyai judul. 2. Bingkai atau border atau frame untuk menandai batas Windows. 3. Scroll bars untuk menggulung atau memindahkan tampilan ke isi Windows. Kemudian aksi-aksi Windows meliputi A. Aksi membuka atau open action. B. Aksi membuka, menempatkan dan menentukan ukuran. C. Aksi menutup atau close action. D. Aksi mengubah ukuran atau resize action. E. Aksi memindahkan move action. F. Aksi membawa ke depan atau mengaktifkan. Kemudian, perancangan multi-tipe Windows, tantangan untuk memberi akses kepada banyak sumber informasi, telah membangkitkan banyak solusi yang terdiri dari A. Multi-tipe monitors. B. Rapid display flipping. C. Split display. D. Fixed number, size and place and space filling tiling. E. Variable size, place and number and space filling tiling. F. Non space filling tiling. G. Feelers of tilers. H. Window zooming. I. Arbitrary overlaps. Kemudian, koordinasi dengan Windows yang rapat. Kelas koordinasi yang dapat dikembangkan oleh developer yaitu A. Synchronized scrolling. Scroll bar dari window yang satu dapat dikaitkan dengan scroll bar lainnya. Gerakan dari scroll bar yang satu menyebabkan yang lainnya ikut menggulung isi Windows, berguna untuk membandingkan dua versi dokumen. Contoh seperti tampilan pada Adobe Reader, Microsoft PowerPoint, dan lain-lain. B. Hierarchical browsing. Windows yang satu berisi daftar isi atau daftar pilihan yang dipilih akan menampilkan isinya di window lainnya. Contoh seperti tampilan Windows Explorer. Kemudian, direct selection, mengklik icon, kata pada tulisan atau nama variabel pada program memunculkan Windows. Contoh seperti Windows Help. Yang D. Two-dimensional browsing, menunjukkan pandangan high level dari peta grafik, foto atau gambar lainnya di sudut yang satu dengan rincian Windows yang lebih besar. E. Dependent Windows Opening, dengan membuka window lainnya yang tergantung dengan terbuka juga pada lokasi yang berdekatan dan memudahkan. Contoh seperti tampilan Winamp. F. Dependent Windows Closing, berguna untuk menutup window yang dapat menutup semua dependent Windows. G. Save or Open Windows State, keadaan terakhir sistem meliputi Windows dan isinya dapat disimpan. Melihat cara dengan multi-tipe Windows. Ketika melihat sebuah sheet geografi atau kesehatan, sepasang scroll bar tampak ketika ukuran gambar yang lebih kecil dari ukuran layarnya. Untuk memperjelas, maka dapat dilakukan dengan zooming terhadap gambar dimaksud. 2. Cara membuat image browser sesuai kebutuhan pengguna. Yang pertama-tama yaitu image generation, membuat gambar atau diagram dalam ukuran besar. Kemudian open-ended exploration, melihat supaya lebih jelas bagian dari sebuah peta atau gambar. Yang ketiga itu diagnosis, penelusuran suatu discrete circuit, biasanya pada bidang kedokteran atau layout surat kabar. Kemudian navigation dan monitoring. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.